Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar model persamaan diferensial bidang ekonomi dan keuangan. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai persamaan diferensial di bidang ekonomi dan keuangan. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, disclaimer dulu, saya adalah seorang mahasiswa matematika yang saat ini sedang menjalani semester keempat. Oke, kita lanjut. Daftar isi. Daftar isinya kita akan belajar model persamaan diferensial deterministik ya. Lalu proses Wiener dan proses Ito dan model persamaan diferensial stokastik. Yaitu nanti di sini ada model harga saham dan juga ada model produk derivatif ya. Model persamaan diferensial deterministik itu ada dua ya. Yang pertama ada contoh yang akan dijelaskan, ada model gross domestic product atau PDB ya, pendapatan domestik bruto ya. Dan yang kedua model investasi perusahaan. Model gross domestic product ya. Model gross domestic product. Misalkan XT menyatakan keadaan ya GDP suatu negara pada saat T. Perubahan GDP lazim dinyatakan sebagai proporsional terhadap GDP saat ini, yaitu dinyatakan dalam model pertumbuhan berikut. Ya, jadi konsepnya ini adalah pertumbuhan gitu. Dinyatakan sebagai proporsional terhadap GDP saat ini gitu. Yang mana XT adalah GDP saat ini gitu. Dan X aksen ini adalah perubahan GDP. Yaitu dinyatakan dalam model pertumbuhan. Dengan G adalah konstanta pertumbuhan. Model tersebut adalah persamaan diferensial biasa yang dapat diselesaikan dengan metode pemisahan peubah ataupun metode faktor pengintegralan ya. Jadi ini adalah PDB ya. PDB sini ada dua ya. Yang saya maksud sini adalah persamaan diferensial biasa, itu PDB. Bukan PDB pendapatan domestik bruto ya. Oke. Sehingga didapatkan solusi. Ini adalah solusinya ya teman-teman. Solusinya adalah ini. Dengan X0 adalah nilai GDP pada awal waktu amatan. Oke teman-teman, kita gampang ya ini. Yang kedua ada model investasi perusahaan. Ya, jadi kita misalkan dulu ini di bidang ekonomi ya, teman-teman ekonomi bisa lebih paham, bisa misalkan pasar bersaing sempurna.
Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai sekarang dari seluruh aliran kas di masa depan. Misal dinotasikan beberapa fungsi T dengan waktu. PT harga output, PT tingkat upah, tenaga kerja ya. LT input tenaga kerja. Ya, KT itu persediaan modal, itu kapital ya Kak. L itu labor. P tadi, P ini adalah price, W adalah wage ya, atau upah dalam bahasa Inggris. F adalah kuantitas output sebagai fungsi dari input modal dan tenaga kerja. Diasumsikan sebagai fungsi berderajat 1. Ya, jadi ini adalah kuantitas output ya, FKL ini. CT biaya produksi ya. Dan juga CI biaya yang timbul dari investasi kapital pada tingkat investasi bruto I, di mana CI itu adalah biaya yang timbul dari investasi kapital ya, yaitu ini investasi bruto I-nya ya. Nah, I ini juga dirumuskan sebagai berikut, di mana DK adalah tingkat investasi pengganti yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal K. Ya. Dan DK ini ya. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai sekarang dari seluruh aliran kas di masa yang akan datang. Jadi tujuannya adalah ini ya, memaksimumkan nilai V. Memaksimumkan nilai V terhadap terhadap K dan L ya, terhadap K. Jadi kita memaksimumkan ini terhadap K ya. Ini maksimum terhadap P dan K, di mana P adalah harga output tadi dan juga K adalah persediaan modal atau kapital ya. Dengan RT adalah faktor diskon ya. Gitu, faktor diskon pada waktu awal untuk arus kas yang akan diterima pada waktu T, serta RZ adalah tingkat bunga sesaat yang berlaku pada saat Z. Perusahaan akan memilih PT dan KT untuk memaksimumkan P. Ya, jadi udah ya, jadi dimaksimumkan terhadap fungsi K dan P. Untuk itu digunakan persamaan Euler-Lagrange, lalu didapat ini ya. Ini. Dari persamaan pertama didapat seperti ini. Sehingga ini ya, dari persamaan pertama. Dan kita misalkan argumen dari KL ini adalah K per L. Dan sehingga kita bisa tulis sebagai berikut ya. Ya, sehingga didapat besaran rasio optimal. Jadi K per L sama dengan W per P tadi kan. Jadi F pangkat min 1 dari W per P terhadap turunan L ya. Nah, kemudian dari persamaan kedua, di sini ada dua persamaan, sama ini dan yang ini. Persamaan pertama sama persamaan kedua. Ini yang kedua ya.
itu didapat ini ya. Dan kita tahu ini I adalah ini, delta K. I sama dengan K aksen tambah delta kali K. Mohon maaf, ini ada salah, harusnya ini ada aksennya ya. Begitu, ada aksen. Ya, maka akan dapat PDB order 1, yaitu ini ya. Jadi kita mensubstitusi nilai dari K aksen ya, dimana nilai dari FT adalah yang ini, nilai FT untuk meringkas penulisan yang memiliki penyelesaian IT-nya ini didapat melalui titik awal ini. Dengan demikian, karena horizon waktu investasi atau hingga, maka solusi kursus investasi yang memaksimalkan nilai sekarang V adalah IT-nya adalah jadi segini, jepret, dimana T0 diganti dengan hingga ya, dimana kalau T0-nya hingga di sini bunganya akan mendekati dari jadi yang rumus ini bisa kita interpretasikan sebagai present value ya. Jadi kalau kita ambil sebuah present value dari tak hingga ke sekarang, maka nilainya itu akan mendekati 0 gitu ya. Jadi akan hilang itu kalau kita horizon waktu investasi tak hingga. Ya, selanjutnya gunakan kembali IK aksen plus ini ya. Terapkan transformasi Laplace untuk mendapatkan ini. Ya, akan didapat dari penerapan inverse transformasi Laplace akan memberikan solusi yang diinginkan, yaitu ini. Nanti teman-teman boleh buktikan seperti itu, dimana tanda bintang ini adalah hasil kali konvolusi yang tentunya mungkin tidak sederhana. Jadi kita bisa ini adalah fungsi K yang akan memaksimumkan aliran kas, yaitu V ya. Nah, tadinya kita memaksimumkan P juga, tapi kita menganggap di sini P ditentukan oleh pasar gitu. Jadi kita tinggal menerima harga atau P yang sudah ada. Jadi itu di luar kontrol, jadi kita hanya bisa memaksimumkan K. Kemudian kalau kita lihat V ini yang mau kita maksimumkan, ini kalau kita lihat harga dikali F, yaitu output ya, itu penjualan kita, jadi pemasukan kita ya, dikurangi dengan W dikali L, tingkat upah dikali L adalah pekerja ya, ini adalah biaya gaji, dan C adalah biaya produksi. Jadi kita ingin memaksimumkan keuntungan kita gitu, yang di present value kan, seperti itu.
Tadi kita sudah mempelajari mengenai model deterministik. Sekarang kita akan belajar model stokastik ya. Itu ada dalam proses Wiener dan proses Ito. Suatu variabel yang nilainya berubah menurut waktu dengan cara yang tidak pasti ya, tidak pasti ini dikatakan mengikuti suatu proses stokastik. Proses stokastik dapat diasumsikan memiliki waktu diskrit maupun kontinu. Proses Markov lagi nih ya, kita akan menyinggung sedikit dan kita akan sekilas saja. Proses Markov adalah bentuk khusus proses stokastik di mana kejadian yang akan datang diasumsikan hanya dipengaruhi oleh kejadian saat ini. Jadi proses Markov ini bisa disebut memoryless ya, memoryless. Jadi tanpa memori. Artinya dia tidak mengingat kejadian masa lalu, dia hanya dipengaruhi oleh kejadian saat ini. Ya, kejadian masa lalu hingga saat ini tidak akan mempengaruhi prediksi tentang kejadian di masa yang akan datang. Pendugaan kejadian di masa yang akan datang adalah tak tentu, sehingga perlu dinyatakan dalam suatu distribusi peluang. Proses Markov yang memiliki nilai harapan perubahan bernilai 0 ya, dan tingkat keragaman variansi atau variansnya 1 disebut proses Wiener. Jadi kita sini sudah punya proses Wiener, yaitu yang nilai harapannya 0 dan variansinya 1 ya. Jadi proses Markov ini. Peubah yang memenuhi proses Wiener ini memiliki drift rate 0 ya. Tadi drift rate bisa juga dianggap sebagai nilai harapan perubahan ya, 0 dan varians 1. Proses stokastik ini lazim digunakan untuk memodelkan fenomena fisis pergerakan partikel yang berjumlah besar yang sering disebut sebagai gerak Brown ya, atau Brownian motion ya, dalam bahasa Inggris. Jadi kita tahu proses Wiener adalah drift rate-nya 0 dan variance rate-nya 1. Atau nilai harapannya 0 ya, dan variansnya 1. Di sini akan kita juga akan belajar dikit tentang distribusi peluang. Dalam hal ini biasanya adalah normal ya. Kemudian kita akan belajar mengenai proses Wiener. Misalkan peubah Z mengikuti proses Wiener, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, perubahan delta Z pada interval waktu delta T adalah ini ya. Jadi itu adalah persamaan dari proses Wiener dengan error ya, atau epsilon. Epsilon memiliki distribusi normal baku dengan nilai tengah 0 dan nilai varian 1. Nilai delta Z untuk dua interval waktu delta T berbeda akan saling bebas. Ilustrasi grafis proses Wiener. Ini ada ilustrasinya ya. Sini adalah delta T. Sini delta T, sini delta T, sini delta T. Ya. Ini semakin kecil delta T-nya mendekati 0, maka akan acak nilai dari delta Z ini ya. Sini ada titik-titik gitu. Dari sifat ke-1 didapat bahwa delta Z juga memiliki distribusi normal dengan nilai tengah delta Z sama dengan 0. Ya, nilai tengah delta Z 0, standar deviasi akar delta T, dan varians adalah delta T. Karena ini tinggal dikuadratkan dari akar delta T. Misalkan periode waktu yang diamati adalah T. Jadi dari sini T misalnya,
Sini T, kita misalnya pada periode waktu T. Terpandang interval waktu tersebut dibagi ke dalam n subinterval. Bagi ke dalam n subinterval begitu. Sehingga n sama dengan ini ya. Karena itu didapat ZT kurang Z0 adalah ini. Dimana ini adalah ZT ini ya, nilai dari ini ZT kurang Z0 ini sini adalah penjumlahan dari 1 hingga n errornya begitu. Ini adalah delta Z ya, kalau kita perhatikan delta dari ZI mungkin ya, yang memiliki distribusi normal dengan parameter berikut. Nilai tengah dari ini adalah 0, nilai tengahnya tetap 0, standar deviasinya akar T, dan variansnya adalah T. Ya, catatan jika ini delta T mendekati 0, maka delta Z dan delta T dinotasikan. Jadi delta yang semakin kecil akan dinotasikan dengan diferensial ya. Kita ditulis saja dt dan dz. Kita akan belajar lagi generalized Wiener process atau proses Wiener umum, di mana misalkan puba X diketahui mengikuti proses Wiener umum. Ini adalah persamaan dari proses Wiener umum dengan A dan B adalah konstanta. Ingat, A dan B-nya adalah konstanta. Lalu persamaan tersebut memiliki dua komponen, yaitu komponen deterministik. Ini adalah komponen deterministik ya, yang ini, dan komponen stokastik, yaitu yang ada nilai dz-nya. Dimana tadi kan kalau dz itu adalah error kali akar dt gitu ya. Sehingga model ini sering disebut sebagai model persamaan diferensial stokastik. Ya, jadi ini sudah termasuk model persamaan diferensial stokastik. Komponen deterministik dapat dituliskan kembali. Ya, misalkan ini adalah ini, komponen deterministik. Dx per dt sama dengan A. Solusi untuk dengan pengintegralan adalah X sama dengan ini, dengan nilai 0 ini, nilai awal ini. Untuk periode waktu T, maka Tx akan bertambah sebesar A kali T. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah solusi dari komponen deterministik. Yang mana ini ya. Dan solusinya adalah ini, jadi X itu akan bertambah besar sebesar AT. Dari sini AT. Lalu ada komponen stokastik, ya BdZ dapat dipandang sebagai penambahan komponen pengganggu noise kepada nilai X sebesar B kali proses Wiener. Ya, jadi ini adalah pertambahannya. Jadi kita bisa lihat sini, ini adalah model generalized Wiener process, yang dx sama dengan A kali dt tambah B kali dz. Dan yang garis ini adalah A kali dt ya, yang garis linear ini.
seperti yang kita tahu ya. Ini adalah ini. Jadi akan ada pertambahan sebesar AT gitu. Pada periode waktu T ya, pada waktu T ini akan besar sebesar AT. Begitu. Jika X 0-nya sama dengan X0 gitu. Ini adalah X0-nya. Kalau dalam persamaan garis lurus linear ya, persamaan linear. Nah, yang di sini adalah penambahan komponen pengganggu. Jadi ini adalah B kali DZ. Ya. Sedangkan kalau tadi winner process saja. Ya, jadi ini adalah ada faktor drift sebesar A gitu. Jadi persamaannya menjadi X sama dengan X0 tambah AT. Dan pertambahan nilai stokastik sebesar B dz. Menurut model proses Wiener umum, perubahan pada X pada suatu interval T adalah berdistribusi normal dengan nilai tengah perubahan AT, standar deviasi perubahan B kali akar T, dan variansi perubahan ini. Yang kita tahu B adalah ada varians di sini akibat dari B. Sedangkan nilai tengahnya adalah A. T. Ya, AT. Dengan demikian, proses Wiener umum disebut sebagai drift rate, memiliki drift rate ya, yaitu rata-rata kecenderungan perubahan per unit waktu sebesar A dan variance rate sebesar B kuadrat. Ingat ya, persamaannya itu dari ini ya persamaannya gitu, A-nya dari sini dan B kuadratnya dari sini ya. dx sama dengan ADT tambah BDZ, di mana ADT komponen deterministik dan BDZ adalah komponen stokastik. Proses itu. Tadi kita telah mempelajari mengenai proses Wiener ya umum. Kita akan belajar proses itu. Proses itu adalah proses Wiener umum dengan drift dan variance rate bukan konstan, melainkan berupa fungsi dari perubahan X dan T sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah persamaan dari proses itu. Pada interval yaitu persamanya dx sama dengan ax t dt tambah b x t dz. B-nya ini adalah fungsi ya, dan ada fungsi a. Pada interval antara waktu t dan t plus delta t, maka variabel x dapat ditulis sebagai x plus delta x, sehingga model proses itu yang sesuai adalah ya, delta x sama dengan a kali delta t dikali b kali ini epsilon akar delta t. Tadi kan delta z adalah epsilon akar delta t. Jika perubahan x mengikuti proses itu, maka muncul pertanyaan, apakah fungsi dari proses itu, misalkan gxt juga akan merupakan proses itu. Ya, jadi kita akan lihat di sini lemma itu. Misalkan x mengikuti proses itu, ya x di sini. Maka nanti akan ditanya fungsi gx, t itu juga akan mengikuti proses itu.
Ya, itu memiliki kesamaan seperti ini. Dimana yang bagian ini adalah A-nya ya, A, dan bagian yang ini adalah ini ya, adalah B-nya. B atau drift rate A-nya ya, dan ini adalah variance rate ya, B kuadrat ya, B kuadrat sama dengan variance rate. Kemudian kita akan masuk ke model harga saham ya. Harga saham akan dimodelkan sebagai suatu proses stokastik. Tapi beberapa catatan perlu diperhatikan ya. Nah, harapan perubahan harga saham antar waktu haruslah tak nol sehingga model proses winner tidak sesuai. Ya, jadi kita mengharapkan perubahan dari X itu bisa dari 0 misalkan ya, dimana X itu adalah return ya, return atau selisih harga ya, selisih harga. Jadi kita menginginkan harga saham kita naik ya, atau selisihnya positif. Model proses ya, ini udah. Tadi proses winner ya, DZ sama dengan DT itu kan nilai tengahnya 0 ya. Itu tidak cocok dengan model harga saham. Model proses winner umum juga tidak sesuai karena nilai harapan perubahan harga akan tergantung dari lama waktu pendugaan terhadap waktu sekarang. Ya, nilai harapannya tergantung dari lama waktu pendugaan terhadap waktu sekarang. Jadi maksudnya nilai harapannya tadi kan AT ya, AT. Jadi T-nya semakin besar, harapannya juga semakin besar. Nah, itu kurang tepat ya. Karena ya kurang tepat aja gitu. Harusnya tidak bergantung waktu gitu. Karena dia kan linear gitu. Seperti itu. Jadi kalau kayaknya kita ambil gede, maka dia akan sisinya gede gitu. Ya, jadi nilai perubahan model proses itu dinilai paling sesuai karena nilai harapan perubahan harga relatif ya, nilai harapan perubahan harga relatif terhadap harga saham di masa mendatang. Dapat dibuat konstan sesuai harapan investor. Pilihan model proses itu ini ada dua, yang ini ataupun yang ini. Yang pertama biasanya akan dipilih yang model seperti ini ya. Misalkan perubahan harga saham diasumsikan memiliki kesamaan berikut ya, yang ini dengan mu adalah harapan tingkat return dan ini volatilitas saham. Model perubahan harga saham DS bersama sebelumnya adalah proses ITO ya. Jadi A-nya ini dan B-nya ini. Pada saat diaplikasikan maka antar saham berbeda akan memiliki nilai harapan return dan volatilitas berbeda ya. Saham I memiliki parameter ini dan ini, serta saham J memiliki parameter ini dan ini. Selanjutnya, nyatakan model perubahan harga saham tersebut sebagai bentuk relatif.
ya. Jadi yang dimaksud dari mana ds per s ini adalah harga, nilai harapan perubahan harga relatif terhadap harga saham di masa mendatang. Ini terhadap harga saham di masa mendatang gitu. Maka proses stokastik ini memiliki drift rate ini dan ini konstan ya. Tapi bukan merupakan proses winner umum ya, karena winner umum kita tahu ds sama dengan ADT plus B dz. Sedangkan ini ada pembaginya di sini, itu ds per s. Proses ini lazim disebut sebagai proses Brownian motion with drift ya. Tapi ini bukan proses winner umum. Model ini akan banyak dipakai untuk pemodelan pada keuangan derivatif. Kemudian kita akan belajar mengenai model persamaan diferensial stokastik. Ya, masih yang tadi ya, kalau tadi kita belajar model harga saham, sekarang kita akan belajar model keuangan derivatif. Kurang lebih ini sama saja ya, itu menggunakan proses itu. Produk derivatif adalah suatu produk keuangan yang nilai atau harganya tergantung pada aset lain yang mendasarinya, itu underlying asset. Produk derivatif yang akan banyak dibicarakan adalah derivatif atas saham. Jadi underlyingnya adalah saham ya, underlyingnya. Produk ini memiliki banyak bentuk, antara lain forward, futures, dan opsi. Misalkan harga suatu produk derivatif didefinisikan GST. Jadi GST adalah harga suatu produk derivatif ya, atau nilai suatu produk derivatif ya, itu GST. Dengan underlying asset, yaitu tadi berupa saham dengan harga segini ya, S. Sehingga model harga saham tadi mengikuti proses itu ya. Yaitu tadi kan kita udah belajar ya model harga saham. Jadi model derivatif dari GST ya, model harga derivatif ya, itu mengikuti proses ITO juga berdasarkan lema ITO, yaitu ini adalah nilai dari A, dan ini yang tadi kita juga udah bahas ya, ini adalah nilai dari B. Jadi tadi kita udah bahas ini adalah drift rate ya, drift rate, dan ini adalah variance rate. Oke. Jadi sekian ya pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.